Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, Bapak dan Ibu bisa hadir di pertemuan FDS kali ini. Ya. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu dengan bacaan Al-Fatihah ya. Semoga acara hari ini bisa berjalan dengan lancar ya. Dan kita semuanya bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kita sama-sama ya. Ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Terima kasih. Sebelum ke acara ini, kita breaking dulu ya. Ya, Pak. Penyegaran terlebih dahulu. Kita berpura-pura menjadi orang Jepang. Jepang. Ya, menjadi orang Jepang. Mari saya praktekkan dulu. Berdiri semuanya. Berdiri, Pak. Berdiri semuanya. Berdiri. Kita menjadi orang Jepang ya. Saya akan memberi contoh. Ketika menunjukkan angka 1, 2, 3 ya. Ketika saya tunjuk ibu 1, 2 harus menundukkan kepala ya. Ya, Pak. Contohnya membungkuk ya. Contohnya ya, ini contoh. 1, hai itu. Sambil bilang hai ya. 1, hai gitu ya. Ya, Pak. Paham? Paham. Kalau 0, saya bilangkan 0, kita menundukkan kepala semuanya. Ya. Dimulai dari Bapak Gio. Ya. 1 saya berarti. 1, 2, 3. Ya. Oh, siap. Coba kita Ya. belajar dulu. 1, Hai. 2, Hai. 3, Hai. 0. Hai. Hai. Ya. Sudah ya. Ya, Pak. Saya akan percepat dan saya acak ya. Ya, Pak. Siapa? 1, Hai. 2, Hai. 0. Hai. 3, Hai. 1, Hai. 3, Hai. 2, Hai. 0. Hai. Sudah ya? Sudah sehat semuanya? Sudah, Pak. Sudah ya. Terima kasih. Sekali lagi, Pak. Kita Harus balik lagi katanya, Pak. Monggo. 3, Hai. 2, Hai. 1, Hai. 0. Hai. Hai. Nah, sudah ya. Udah langsung masuk materinya nanti kalau sudah SPD saja ya. Ya, Sakit Pak. saya perut, Pak. Besar, Pak. Enggak. Duduk kembali. Terus gimana kemarin modul yang kemarin mungkin ada masalah dalam penerapannya atau ada cerita-cerita atau ada kendala ketika melaksanakan modul yang kemarin. Modul apa yang kemarin itu? Ada yang Pengasuhan ingat? anak, Pak. Pengasuhan? Anak. Nah, Iya. monggo saya mau dengar ceritanya dari Bapak Gio. Iya. Setelah pulang dari sini itu saya kan mencoba mempraktekkan, Pak, yang Pak sampaikan, Pak pendamping. Nah, istri saya itu kaget. Loh, kok biasanya saya itu kalau nyuruh anak itu kan dengan membentak. Nah, terus saya kaget, kok bisa lemah lembut. Nah, seperti itu. Terus tanya istri saya, kenapa kok biasanya disuruh bentak, kok udah dibentak? Katanya Pak pendamping itu tidak boleh seperti itu. Begitu. Akhirnya istri saya tertarik. Jadi yang Bapak ajarkan ke saya ajarkan lagi ke istri, dan alhamdulillah kita berdua sepakat untuk menerapkannya, dan dari anak sendiri merasa senang, Pak. Nah, Jadi tanpa harus dibentak, dia sudah mulai mau menuruti, Pak. Misalnya disuruh mandi, dia disuruh mandi seperti itu. asalkan jangan dimarahi ya. Iya, Pak, seperti itu. Intinya memarahi anak itu tidak Baik. baik ya. Mungkin dari Bapak Zainal mungkin. Aduh, saya lupa Pak kemarin. Soalnya saya tidak hadir di pertemuan kelompok. Gitu. Iya. Mungkin ada cerita-cerita dari tetangga mungkin yang atau teman-teman yang bisa yang menerapkan kemarin yang hadir di sini ada ceritanya mungkin. Sudah ada. Ada ya. Saya belum ketemu dengan ibu-ibu yang ikut bulan kemarin. Udah ketemu Mas? Iya. Orang mana sana Mas? Saya orang Madura soalnya. Terus Ibu ada cerita? Ada, Pak. Saya kemarin datang dari kerja di sawah ngelak drep itu, Pak. Iya. Anak saya emang ini doyan main
ngegame Pak. Anaknya berapa Ibu? Anak saya 2. Hmm. Itu yang besaran tuh suka main game. Ya. Terus saya pulang-pulangnya itu anak saya langsung ini Pak, langsung nangis. Terus karena dicubit Pak sama ayahnya. Gitu. Iya. Karena kebanyakan Kebanyakan main game. Ya. Terus saya bilang, kenapa kok nangis? Katanya dicubit Pak. Terus saya bilang sama ayahnya, jangan dicubit. Saya itu dapat pelajaran dari bapak pendamping. Kalau bisa jangan pakai kekerasan. Kalau ngasih tahu sama anak. Ya. Saya ya itu Pak, saya langsung diskusi berdua sama ayahnya anak-anak. Ya. Ya. Terus anaknya ini paling besar umur berapa Ibu? Umur 2 tahun setengah Pak. Berarti ya. Iya belum. Belum ya. Tapi sudah doyan main game Pak, 2 tahun setengah anak saya itu. Jadi penyelesaiannya apa? Sampai anak ketika pengen main game lagi, apa langsung diambil apa gimana? Oh tidak Pak, saya langsung saya kasih ini arahan main di luar apa Main gimana sama iya. teman-temannya ya. Iya. Biasanya yang dipermainkan kalau di luar apa? Yang permainan ya. Main ini Pak, main bongkar pasang, main jual-jualan gitu Oh, Pak. betul, ya. Iya. Terus mungkin ada lagi yang mau cerita? Iya Pak, ini ya mungkin saya minta saran Pak. Ya. Kadang kan gini, dalam mengasuh anak itu kan ada tidak kepahaman dengan istri. Nah itu kalau misalnya saya ada beda pendapat itu enaknya gimana ya Pak ya? Takut kan saya itu kalau beda pendapat takut ada anak ditiru seperti itu, gimana itu Pak? Mungkin ada yang bisa menjelaskan. Kan kemarin sudah saya jelaskan. Mungkin Bapak Zenon mungkin bisa memberi masukan kepada Bapak Gio. Saya tidak masuk. Oh iya, saya lupa ada masuk ya. Terus Ibu bisa memberi penjelasan. Ya, kalau pembahasan itu saya juga ada masuk. Sesi berapa itu? Lupa saya. Sesi berapa ya, Pak? Sesi 3, kalau tidak salah sesi 3. Iya Pak, saya tidak masuk Bapak Mengurangi izin. perilaku buruk anak. Ya. Seperti itu. Jadi ya kalau kita tidak berpemahaman sama-sama Pak, Tidak pendapat. tidak pendapat ya dengan istri atau dengan suami ya. Iya. Kita harus membicarakannya dengan baik-baik ya. Jangan diusahakan jangan di depan anak. Iya. Bukan hanya di depan anak, di depan mertua pun itu kita tidak baik sebenarnya ya. Iya, Karena Pak. disangka banyak masalah. Padahal ya semua masalah itu pasti ada penyelesaiannya tanpa harus dengan marah. Marah. Ya. Pertengkaran. Ada pertengkaran, ya ada perbedaan pendapat. Mana yang lebih penting? Mana yang didahulukan? Ya, apa anak-anak dulu? Apa harus dimasukkan PAUD dulu? Misalkan ada yang balita ya, apa yang tidak usah dimasukkan PAUD itu harus dimusyawarahkan sama Iya. suami. Yang penting ya suami sama istri. Kalau sudah ada kesepakatan ya antara suami dan istri, maka harus dilaksanakan bersama-sama ya. Ya, Jadi Pak. kalau kita memarahi anak atau bukan memarahi, menasihati anak, satunya jangan membela ya. Biar istilahnya kalau kata Madura itu melelak ngalem. Ya. Iya Pak. Jadi ada pelarian. Biar dah manja ya Pak. Iya, biar ada manja anaknya itu. Bukan hanya sama suami sama istri, sama orang yang ada di rumah itu. Entah itu mertua atau orang tua, kakeknya atau neneknya si anaknya ibu atau bapak ya, cucu ya. Kadang-kadang itu kalau ibu kita atau bapak kita, jadi kakeknya anak-anak itu ya Ya. manja ya, karena sayangnya itu 2 kali lipat lebih sayang ketimbang anak sendiri ya. Iya, Kalau Pak. itu ya. Jadi Ya. harus disepakati semuanya ya. Ketika bernasihati ada aturan, harus disepakati semuanya biar tidak menjadi anaknya manja ya. Kalau boleh saya berpendapat, Ya, monggo ada apa? ketimbang suami istri selalu tengkar, Ya. kan lebih baik suami itu ketimbang atau kan beri ngalah apa? Benar? Kan iya, Pak. Oh iya. Ketimbang atau kamu orang beri ngalah apa? Iya, iya. Iya, Pak. Benar. Ya, Yang punya penyelesaian yang lebih baik gitu ya.
Jadi setelah melakukan itu akan menjadi cair kembali. Iya. Nah, benar. Karena Ini ada masukan juga ini ya. Itu solusi terbaik itu sebenarnya. Iya, karena begitu biasanya kan dapat menurunkan amarah dan emosi. Oh, bisa diperhatikan ya Ibu ya. Ini ya Bapak, solusi dari Bapak ini cemerlang sekali. Datang sama saya. Ya, Menambah kasih sayang juga ya mungkin ya dari itu ya Pak ya. asalkan jangan dilakukan di depan anak ya, tidak baik ya. Nanti disangka bertengkar ya. Kalau cuma cipika-cipiki itu tidak masalah sama Pak itu. Kalau melakukan hal-hal Bis itu ya Pak ya. ya, kalau melakukan hal-hal yang Jangan ya yang jauh-jauh ya. Jadi itu tidak baik ya. jangan ini sudah apa? Setelah itu kita masuk ke masalah keuangan. Mungkin yang sering di rumah tangga itu ya Bu ya, yang menjadi bibit pertengkaran itu biasanya masalah keuangan ya. Ya Pak. Mungkin ada cerita ya, mungkin ada pernah dengar atau cerita keluarga sendiri, monggo ada Bapak ngomong di sini ya. Pengeluaran itu tidak sesuai dengan pemasukan. Lebih banyak pengeluarannya ya. Pengeluarannya itu lebih banyak ketimbang pemasukannya ya. Kalau di Bapak Ibu ini ada masalah nggak kalau di pengeluaran? Oh sering Pak, Sering, karena ya? kan beda pendapatnya di sana saya Pak. Kebanyakan di ya, pengeluaran, di keuangan. Iya keuangan. Jadi saya waktu ngasih uang sudah, saya pikir habisnya itu 2 minggu, ternyata ada nyampe 2 minggu sudah habis Pak. Itu ada. Ya. Susah saya Pak mau ngasih penjelasan ke istri. Nah, istri kan juga mau sukanya membelanjakan uang Pak. Ya, itu ya menang sendiri Iya. kadang-kadang ya. Ya. Terus Terus yang jadi kesusahan saya Pak. kalau Bapak Zainal mungkin ada cerita. Kalau saya itu saya sendiri, kemudian saya lihat kebanyakan orang-orang yang berkeluarga itu, terutama di desa. Ya. Di desa itu kita sudah punya uang sekian, kemudian sudah dihitung sekian, belanja sekian, beli beras sekian, beli ikan sekian, beli sayuran sekian, beli ini dan lain sebagainya, kebutuhan kayak bekasnya istri, kayak Kebutuhan anak, ya. jajannya anak, kemudian lain-lain kebutuhan keluarga itu. Nah, terus kendalanya itu ketika sudah di planning, sudah direncanakan kayak itu, kadang itu di namanya di desa ya Pak, sebentar sudah ada acara sunatan, itu sudah harus ngasih amplop ke Tidak terduga, ya. terduga. Setelah itu kadang ada yang sudah keluarganya yang menikahkan. Dan Kita harus nyumbang, apalagi saudara ya. itu sulitnya kami yang ada di wilayah desa Pak. Sebentar ada pengajian, sebentar. Nah, jadi rencana seolah-olah yang dipelajari kami sebagai KPM PKH dari Pak pendamping itu seolah-olah tidak sesuai dengan adat istiadat di desa. Desa ya. Itu bagaimana caranya Pak? Ya. Sedangkan penghasilan saya dan istri kan cuma pas-pasan. Bagaimana menurut Bapak? Ya. Terus ada cerita lagi mungkin Ibu tentang masalah keuangan keluarga? Tidak jauh beda saya Pak sama masalahnya sama Pak Zainal, ya, ya. Pak Zainal. Jadi banyak keuangan atau pengeluaran yang tidak terduga. Jadi untuk pembahasan kali ini memang fokusnya itu di modul 2 ini adalah membahas tentang keuangan. Ya. Jadi saya akan memberi pengetahuan bagaimana mengelola keuangan ya. Mengelola keuangan ini nanti ada sisi-sisinya, gimana cara mengelola keuangan, terus manajemen keuangan. Kalau kita terpaksa meminjam, kita harus meminjam kemana ya, atau ada lagi yang terakhir yaitu memulai usaha atau membuat usaha ya. Jadi mungkin Ibu cuma kerja di sawah, mungkin ada penghasilan sampingan dengan cara memulai usaha ya. Nanti jadi untuk pertemuan ini masih panjang ya pertemuannya ya, ada 4 kali pertemuan nanti insya Allah. Jadi setiap sesi itu akan ada pembahasan ya tentang pengelolaan keuangan,
Terus yang tadi itu sampai memulai Usaha. saya. Cukup sekian.